Bupati Bulukumba, Bapak Haji Langsung, yang kami hormati Wakil Bupati Bulukumba bersama Ketua Tim Penggerak Pilkada Bulukumba, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali seluruh rangkaian acara, marilah kita ikuti gerakan pembacaan Al-Quran ini oleh Ustaz Syafir PSBB. Silakan. Bismillah. senantiasa menjadi dorongan dalam berkehidupan di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini semangat datang dari Ketua Bulukumba kepada Bapak Ketua Sengaja di Bani Sobeng Divisi dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Yang kami hormati Bapak Bupati Bulukumba, Bapak Haji Langsung. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin-Nya sehingga pada malam hari ini kita hadir dalam rangka hadiri Nuzulul Quran. Selanjutnya penyerahan bingkisan Ramadan yang dari Basnas kepada ahli asuhan yang diserahkan langsung oleh Bapak Bupati Bulukumba kepada yang telah ditunjuk untuk mengambil doa. Kepala Menteri Agama untuk mendampingi Bapak Bupati dalam penyerahan bingkisan Ramadan ceria. Ada 100 bingkisan yang dibagikan kepada anak panti asuhan di Kabupaten Bulukumba. Tentu saja ini merupakan program dari Basnas Bulukumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Bupati Bulukumba, Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, yang saya hormati
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bulukumba yang saya hormati, Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba yang saya hormati, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba yang saya hormati, Ketua Kerukunan Keluarga Bulukumba yang saya hormati, pembawa hikmah maulid Satuan Nusul Quran yang saya hormati, para pejabat lingkup pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba yang saya hormati, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bulukumba yang saya hormati, Dewan Masjid Indonesia yang saya hormati, Ketua dan pengurus Masjid ICDT yang saya hormati, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang sempat hadir yang saya hormati dan saya banggakan. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga malam yang penuh berkah ini kita dapat hadir bersama guna menghadiri peringatan sebuah malam yang mencatat peristiwa yang amat penting dalam sejarah agama Islam, yaitu malam Nusul Quran. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Pemerintah Kabupaten Bulukumba menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas terlaksananya peringatan malam Nusul Quran. Alhamdulillah pada bulan Ramadan tahun ini kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan Ramadan tanpa harus lagi dibatasi sebagaimana 2 tahun sebelumnya akibat wabah pandemi COVID-19. Olehnya itu tentu kita semua umat muslim merasa bersuka cita karena pada bulan Ramadan kita bisa memaksimalkan ibadah Ramadan selama sebulan lamanya, termasuk memperingati malam Nusul Quran sebagai malam diturunkannya Al-Quran yang menjadi penuntun dan pedoman hidup manusia. Tidak terasa juga kita sudah melewati pertengahan bulan suci Ramadan dan sudah lebih separuh bulan kita melaksanakan kewajiban kita untuk memenuhi rukun ibadah puasa di bulan yang mulia ini. Di malam ini, di tempat yang mubarakah ini, kita bersama-sama memperingati satu di antaranya sekian banyak peristiwa istimewa di bulan Ramadan. Dan peristiwa itu adalah Nusul Quran yang merupakan sebuah peristiwa yang menandai permulaan kenabian junjungan dan panutan kita Nabi Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran merupakan mujizat Nabi Muhammad SAW yang tiada tandingnya. Al-Quran memiliki nilai sastra yang sangat tinggi dan yang paling penting adalah substansi yang terkandung di dalamnya. Teramat kompleks, mencakup berbagai aspek kehidupan dan ilmu pengetahuan, baik tentang alam fisika maupun metafisika. Al-Quran sesungguhnya adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kamus kehidupan untuk mendapatkan arti dan makna tentang kehidupan yang sebenar-benarnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah seyogyanya kita harus dapat mengambil hikmah dalam kegiatan pelaksanaan peringatan Nusul Quran ini. Dan marilah kita senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah dan memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini untuk meningkatkan amal ibadah, baik puasa, sholat maupun zakat dan sedekah. Selaku pemerintah daerah, kami mengajak seluruh elemen di Kabupaten Bulukumba untuk menjadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk mengevaluasi diri dan memperbaiki diri dalam rangka meneguhkan niat
dan sikap kita untuk mendahulukan kepentingan masyarakat secara umum pada pelaksanaan pembangunan, sehingga Kabupaten Bulukumba dapat bergerak ke arah yang lebih baik, lebih maju dan sejahtera ke depan. Kita berharap Bulukumba senantiasa dalam suasana yang kondusif dan tidak ada ego sektoral maupun ego kelompok yang dapat merusak tatanan kehidupan kemasyarakatan. Jika ada permasalahan yang dihadapi, maka semua dapat kita dibicarakan bersama untuk mencari solusinya tanpa harus diadu di media massa maupun di media sosial. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Sekali lagi terima kasih atas pelaksanaan Nuzul Quran ini. Begitu pula terima kasih serta kepada penghargaan setinggi-tingginya atas kesempatan kepada Bapak Mayor Mirwan Embas yang telah meluangkan waktunya untuk pulang kampung dalam melaksanakan peringatan Nuzul Quran pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan lindungannya kepada kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian, Nuzulul Quran merupakan himpunan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengantar manusia ke arah kehidupan yang lebih baik dan mengukuhkan peran manusia sebagai khalifah di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuzulul Quran adalah tanda-tanda kebesarannya, menjadi bagian dari mengisahkan Tuhan Allah Ta'ala dan penyatuan hamba dengan Khalifnya. Semoga kita senantiasa mengamalkan Al-Quran. Berikut ini Bapak Ibu hadirin sekalian, uraian hikmah Nuzulul Quran dan pembacaan doa oleh Ustadz Mayor Mirwan Embas SAG MSI. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khair wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatal haqq syahadatan tutahhiru qulubana minal fisqi wal isyan وشهادة إن شاء الله تعالى تنجي قائلها من عذاب أليم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا وقدوتنا في الأمور كلها محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه اللهم صل وسلم وبارك على خير المخلوقات وعلى آله وصحبه السابقين الخيرات. ويقول الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Yang terhormat dan sama kita muliakan Bupati Bulukumba, yang mulia Bapak Andi Mukhtar Al-Yusuf, yang sama kita hormati dan sama kita muliakan Wakil Bupati Bulukumba Bapak Dr. Andes Andi Edi Manaf, yang sama kita hormati dan sama kita muliakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Kerukunan Keluarga Bulukumba Bapak Dr. Andes Haji Andi Badi Someng MSI, yang sama kita hormati dan sama kita muliakan segenap Forum Pimpinan Daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bulukumba, sama kita hormati, sama kita muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bulukumba dan segenap para alim ulama, para asatidz, dan sama kita hormati dan sama kita muliakan Pak Sekda,
dan segenap pejabat pemerintah Kabupaten Bulukumba yang sama kita hormati dan sama kita muliakan Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bulukumba, yang sama kita hormati dan sama kita muliakan para tokoh masyarakat serta hadirin dan hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim kami, rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Bupati dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran diturunkan itu dengan berbagai situasi yang sangat istimewa. Yang pertama dari segi waktu, dari semua waktu yang Allah ciptakan, waktu di mana Al-Quran diturunkan itu adalah waktu yang paling istimewa, yaitu waktu yang lebih baik daripada 1000 malam, yang 1000 bulan itu adalah semua kebaikan, dan itu waktu diturunkannya Al-Quran. Para ulama tidak berbeda pendapat. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dengan perantara Sayyidul Malaika, penghulu para malaikat, yaitu malaikat Jibril. Lalu kemudian diterima oleh Khairul Anam, Sayyidul Anbiya'i wa Rusul, penghulu para nabi dan rasul. Tidak ada orang yang masuk surga sebelum Nabi Muhammad SAW penerima Al-Quran. Berikutnya, dan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran adalah orang yang sangat istimewa. Sebab Rasulullah SAW menyampaikan, khairukum, orang yang terbaik di antara kita, kata Nabi, adalah man ta'allama al-Quran wa 'allama. Siapa yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, lalu kemudian menanamkan nilai-nilai, mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Quran seperti tema kita, maka Rasul menjamin itu adalah manusia yang terbaik. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sangat disayangkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bapak Ustadz Bakhtiar Nasir. Beliau ini adalah penggiat atau tadabbur Al-Quran yang memiliki program pertama tahfidzul Quran di TV, lalu kemudian melakukan tadabbur Al-Quran seluruh Indonesia. Salah satu hasil penelitian beliau bahwa penduduk Islam Indonesia yang membaca Al-Quran berikut terjemahnya itu paling banyak 15%. Apa artinya? Artinya umat Islam Indonesia yang jumlahnya per 31 Desember 2021 itu 230 juta, 237 juta lebih. Artinya paling banyak 15% yang berpeluang untuk bisa memahami kitab suci. Paling banyak. Kenapa? Karena paling banyak 15% yang membaca Al-Quran berikut terjemah. Sementara tema kita mengaktualisasikan Al-Quran mustahil ketika kita tidak membaca terjemahan Al-Quran. Paling tidak. Kenapa kemudian kita tidak membaca itu? Karena rupanya tanggapan kita terhadap Al-Quran itu terlalu sederhana. Kita hanya menganggap Al-Quran ketika kita membaca Al-Quran lalu kemudian kita mendapatkan pahala. Cukup sampai di situ. Dan bahkan kemudian kita pahami pahalanya berlipat ganda apalagi di bulan Ramadan. Al-Quran ini selain kitab suci, dia merupakan mukjizat yang sangat agung dari semua mukjizat yang diturunkan oleh Allah. Apa itu mukjizat? Mukjizat paling tidak memiliki dua arti. Yang pertama, mukjizat berarti menantang. Yang kedua, mukjizat bermakna melemahkan. Maka sesungguhnya setiap mukjizat yang diturunkan oleh Allah itu adalah dalam rangka menantang sekaligus melemahkan terhadap apa yang membuat umat saat itu tidak beriman kepada Allah. Kita ambil contoh,
mukjizatnya Rasulullah Musa alaihissalam, satu di antara mukjizatnya adalah tongkatnya yang bisa menyesuaikan sesuai dengan tantangannya. Tantangan yang dihadapi Nabi Musa itu adalah para penyihir. Tantangannya adalah Fir'aun laknatullah alaih. Dan untuk memusnahkan Nabi Musa itu mengerahkan para penyihir. Para penyihir kemudian mengerahkan ular-ularnya untuk menyerang Musa. Maka kemudian Rasulullah Musa alaihissalam dengan tongkatnya kemudian berubah menjadi ular yang lebih besar dan memangsa ular-ular para penyihir. Sehingga kemudian diharapkan umat saat itu yang menyaksikan kejadian yang begitu luar biasa diharapkan beriman terhadap Musa, lalu kemudian beriman terhadap Tuhan Musa. Peristiwa lain ketika Nabi Musa terdesak dikejar oleh Fir'aun bersama bala tentaranya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'auhayna ila Musa nidrib bi'asakal bahr." Lalu kemudian ketika ia terdesak, Allah berfirman, "Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut itu." Maka kemudian laut itu terbelah menjadi dua. Dalam tafsiran ayat itu kemudian seketika ada angin kencang yang meniup dasar laut, seketika menjadi kering. Dinding lautan kiri kanan menggunung, lalu kemudian lewatlah Musa bersama kaumnya. Ketika ia sampai di daratan, lalu kemudian ia memukulkan lagi tongkatnya, maka kemudian laut berubah menjadi seperti biasa sementara Fir'aun sedang berada di tengah lautan. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tantangan Musa adalah para penyihir, maka kemudian ia dianugerahkan mukjizat yang bisa menantang sekaligus melemahkan para penyihir. Kita ambil contoh yang lain. Mukjizat Rasulullah Isa alaihissalam, beliau itu hidup di zaman itu tentang medis atau kedokteran sangat luar biasa. Maka salah satu kemukjizatan Rasulullah Isa alaihissalam dapat menyembuhkan orang sakit. Nabi Musa Pak kalau ketemu orang Kandala, tahu orang Kandala? Orang kusta, beliau hanya mengelus tangannya, itu seketika kemudian kembali sembuh. Kalau ada orang buta ketemu Nabi Isa, maka kemudian ia hanya meniup matanya, seketika menjadi sembuh. Ini mukjizat menantang orang-orang saat itu, tujuannya satu, agar umat saat itu beriman kepada nabi atau rasul yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian tujuan akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan itu dalam rangka menantang sekaligus melemahkan zamannya. Zaman apa yang ditantang oleh Al-Quran? Zaman ilmu pengetahuan dan kemajuan. Karenanya ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran itu adalah ijazul ilmi, kemukjizatan ilmiah. Karenanya kemudian Al-Quran itu berisikan tentang ilmu pengetahuan. Al-Quran berbicara tentang sastra. Al-Quran membahas tentang sejarah. Al-Quran berbicara tentang administrasi. Al-Quran berbicara tentang hukum-hukum. Al-Quran berbicara tentang kesehatan, tentang medis, dan seterusnya. Al-Quran diturunkan di tengah orang-orang Arab saat itu, Pak, yang sangat menggandrungi kesusastraan. Sastra Arab itu sangat luar biasa tingginya saat itu. Dan orang yang hebat di bidang sastra itu memiliki tempat yang sangat luar biasa di tengah masyarakat, sangat terhormat. Maka kemudian Al-Quran turun dengan bahasa sastra yang sangat indah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bersajak indah, memiliki arti yang sangat luar biasa dan memiliki kandungan hukum yang dahsyat luar biasa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, wahai para profesor di bidang linguistik, para ahli di bidang bahasa, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kalian tidak yakin terhadap apa yang saya turunkan kepada hambaku Muhammad, tolong buat satu surah saja. Satu surah saja.
Tetapi kemudian Allah bilang, pasti kalian tidak akan mampu. Abu Jahal berusaha membuat satu surat, tetapi kemudian orang-orang Arab sendiri itu dengan seketika memahami bahwa ini bukan firman. Ini adalah buatan orang-orang Arab. Ini adalah buatan manusia biasa yang tidak bisa menandingi keindahan bahasa Al-Quran dan keindahan syair Al-Quran. Maka penyair-penyair orang Arab saat itu memberikan gambaran tentang keindahan bahasa Al-Quran. Mereka menggambarkan bahwa bahasa Al-Quran itu seperti pohon yang sangat luar biasa rindangnya, memiliki daun yang sangat sempurna, ada buahnya, ada bunganya, ada tangkainya, ada pohon yang begitu agung, lalu kemudian punya akar yang menancap ke bumi, menggambarkan keindahan bahasa Al-Quran sedemikian sempurna. Maka awal-awal orang yang masuk Islam itu adalah mereka yang ahli di bidang syair, karena mereka faham bahwa bahasa Al-Quran bukan buatan orang Arab. Ini pasti bukan buatan Muhammad. Nah, hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika Umar bin Khattab dengan pedang terhunus, dengan muka memerah mencari Muhammad. Seseorang menanya, "Wahai Umar, mau kemana Anda?" Dengan pedang terhunus. Dia berkata, "Sa'aqtulanna Muhammad." Sungguh pasti saya akan membunuh Muhammad. Lalu kemudian orang itu berkata, "Bagaimana mungkin Anda membunuh Muhammad sementara adik dan iparmu sudah masuk agama Muhammad?" Mendengarkan informasi itu, tertarik untuk membunuh Muhammad, jauh lebih tertarik untuk memastikan informasi yang ia dapatkan. Maka kemudian ia menuju ke rumah adiknya. Benar saja, ia tengah mendapati adiknya tengah belajar Al-Quran, membahas surat Taha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia begitu kaget mendengarkan adiknya. Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Umar adalah tokoh sentral yang paling berpengaruh di Arab saat itu. Tahu persis tentang buatan syair. Bahkan di Arab saat itu, Pak, setiap peristiwa itu dibuat lomba membuat syair. Siapa yang keluar sebagai pemenang, maka syairnya digantung di Ka'bah, dilengkapi dengan nama penulisnya, lakabnya atau marganya, dan berikut nama kampungnya. Maka kemudian kita paham ada namanya Barazanji. Barazanji itu adalah nama kampung dari salah seorang pemenang pembuat syair dari sejarah Rasul. Namanya Syekh Abu Ja'far Al-Barazanji, dengan judul karangannya Kalung Permata. Tetapi yang kita kenal adalah nama kampungnya. Begitulah suasana Arab. Umar bin Khattab adalah salah seorang penentu dari lomba membuat syair itu. Maka kemudian ketika mendengarkan firman Tuhan, itu sudah mulai ragu bahwa ini bukan buatan orang Arab. Mari kita lihat artinya. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Saya tidak turunkan Al-Quran kepada kalian ini untuk menyulitkan kalian. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali menjadi peringatan bagi orang-orang yang taat, yang takut kepada Allah. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula, diturunkan dari zat yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Umar mulai sangat ragu di sini karena konsep Tuhanan saat itu, konsep ketuhanan saat itu tidak sampai seperti itu. Ayat berikutnya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dialah Sang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Sekali lagi semakin tegas, konsep ketuhanan saat itu adalah Lata dan Uzza, bukan Tuhan yang bersemayam di atas arsy. Dia sudah mulai yakin sedikit demi sedikit bahwa ini adalah firman Tuhan. Ayat berikutnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dialah pemilik apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, wa ma tahta tsara, dan apa yang terkandung di dalam bumi. Umar semakin yakin
Tiba pada ayat 14 lalu kemudian Allah bilang begini, innani anallah.